Halo, berjumpa kembali ya. Jika kita pergi ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang lain, mungkin kita tidak asing dengan nasihat kurangi garam, hentikan rokok. Itu mungkin nasihat yang sering dilontarkan oleh dokter kepada pasiennya. Sebenarnya, kenapa dokter itu memberikan saran berupa makan diet rendah garam? Nah, garam atau kita kenal dengan nama sodium itu memiliki manfaat bagi tubuh kita walaupun dalam jumlah yang terbatas. Tetapi jika terlalu banyak, garam bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Oleh karena itu penting untuk menerapkan diet rendah garam yang aman agar kadar sodium atau kadar garam dalam tubuh kita tidak terlalu rendah. Jangan juga terlalu tinggi. Asupan garam yang terlalu tinggi itu berisiko untuk mengakibatkan kenaikan tekanan darah, kemudian bisa mengakibatkan gangguan jantung dan stroke. Dengan menjalankan diet rendah garam, kita bisa mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit tersebut. Namun, sering sekali diet rendah garam itu sama sekali kita tidak makan garam. Akibatnya, gangguan kesehatan yang lain bisa muncul berupa apa? Kesadaran seseorang bisa mengalami penurunan. Nah, jumlah maksimal asupan garam untuk orang dewasa itu sekitar 2,4 gram per hari. Jumlah ini sebenarnya setara dengan 1 sendok teh garam. Sedangkan pada anak usia 4-10 tahun jumlah asupan sodiumnya per hari sekitar 1-2 gram. Agar kadar garam dalam tubuh kita tetap terkontrol, maka tip diet rendah garam yang aman akan dokter ceritakan sebagai berikut ya. Misalnya kita bisa memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan dengan kandungan sodium yang rendah. Seperti apa saja, misalnya kita memilih tomat, kita memilih wortel, bayam, brokoli, seledri, kemudian sayur seladra, kemudian bawang bombay, apel, jeruk, kemudian pisang. Kemudian ketika kita membeli makanan atau minuman, pilihlah produk yang rendah garam. Kita bisa melihat kok kandungan sodium pada kemasan makanan atau minuman yang kita beli. Biasanya produk rendah garam itu memiliki kandungan sodium di bawah 140 mg per saji. Nah, jika kita makan di restoran, kita bisa meminta agar jumlah garamnya dikurangi. Pilihlah rempah-rempah yang kering yang belum diberi tambahan garam sebagai bumbu masakan. Untuk mengurangi jumlah garam, kita bisa menambahkan bumbu lain, seperti misalnya lada, air lemon, ketumbar, jahe, oregano, kemudian mustard kering untuk menambah rasa garam pada masakannya, jadi sebagai pengganti garam. Mulai sekarang kurangi pemakaian garam ketika memasak. Kita bisa menakar garam sesuai dengan kebutuhan, maksimallah 1 sendok teh. Hindari menambahkan garam pada saat kita menanak nasi atau merebus pasta. Jika kita mau menggunakan mentega, gunakan yang tanpa garam. Hindari makanan dengan kadar garam yang tinggi seperti misalnya keju ya, daging asap, daging olahan, mayones, saus tomat, ikan asin dan sereal. Selain itu, beberapa jenis roti, saus pasta, pizza, makanan siap saji, roti isi, sosis, keripik yang dalam kemasan juga mengandung banyak garam. Nah, begitulah cara kita agar kita bisa mengikuti nasihat dokter yang disebut dengan diet rendah garam. Bukan berarti kita tidak makan garam sama sekali, karena kadar garam yang rendah juga mengganggu kesehatan, berlebih malah memunculkan penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Bye!